Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Noni Atika Uktalsea. Untuk kali ini kita akan bersama-sama di kelas WhatsApp Marketing. Di kelas WhatsApp Marketing kali ini kita akan bicara lebih jauh tentang membangun grup kolam di WA. Kita bukan hanya membahas teorinya saja, tapi kita akan praktek langsung supaya teman-teman bisa kebayang dan bisa mendapatkan hasilnya. Oh iya, perkenalkan dulu nama saya Noni Atika dan saya domisili di Yogyakarta. Saya adalah ibu rumah tangga dengan 5 orang anak dan untuk WhatsApp marketing sendiri ini sudah alhamdulillah sekitar 5 tahun lebih ya, saya memang menggeluti WhatsApp marketing. Jadi, mau jual apapun itu saya lakukan di WA. Karena di WA ini banyak sekali kelebihan-kelebihannya, nanti kita akan bicara lebih jauh. Tapi sebenarnya sebelum, menggunakan WhatsApp marketing, karena dulu kan belum ada WA. Jadi saya menggeluti bisnis online itu sudah dari tahun 2010 ya, jadi sekitar 14 tahun. Dulu saya jualannya di Facebook dan di Facebook waktu itu untuk, konversi ya, untuk penjualan itu kan belum ada WhatsApp, jadi kita hanya lewat inbox Facebook, kemudian lewat HP jadul itu yang pakai SMS ya waktu itu, kemudian ada era selanjutnya adalah menggunakan BlackBerry. Setelah menggunakan BlackBerry itu eranya berganti menjadi Android. Nah, pada saat menjadi Android itulah kita menggunakan WhatsApp. Jadi selama 14 tahun ini memang polanya sebetulnya sama, hanya perbedaan di di tools yang digunakan gitu ya. Jadi sebenarnya ada beberapa persamaan di BlackBerry dan WhatsApp, tetapi kita akan bicara lebih jauh nanti tentang, membangun grup kolam di WhatsApp gitu ya. Nah, nanti kita akan, membahas satu persatu dan saya harapkan teman-teman mengikuti dan langsung praktek supaya kebayang dan bisa tahu kesulitannya di mana. Kita akan bicara lebih jauh nanti di slide-slide berikutnya. Kenapa menggunakan WhatsApp? Baiklah kita bahas satu persatu. Yang pertama jelas karena gratis ya kan. Kita nggak perlu bayar lagi, kita tinggal install aja itu WhatsApp-nya di HP kita langsung kita bisa gunakan. Yang kedua adalah mudah. WhatsApp ini fitur-fiturnya sangat-sangat mudah, sehingga dari anak-anak kecil sampai kakek nenek pun pasti bisa menggunakan WhatsApp gitu ya. Dan yang ketiga adalah murah. Kalau kita bicara bisnis, ketika bisnis kita harus, ketika akan melakukan promosi gitu ya, misalkan kita harus kalau zaman dulu kan kita harus bikin flyer-nya, kemudian kita bayar orang untuk nyebarinnya, itu kan biayanya sangat mahal sekali. Nah, untuk saat ini kita itu sangat mudah karena kita bisa menggunakan lewat HP aja, hanya melalui status WA atau melalui pesan-pesan pribadi di WA. Jadi secara bisnis itu sangat-sangat murah sekali biayanya ketika kita menggunakan WhatsApp. Kemudian yang keempat yaitu pasarnya sangat luas. Pengguna WhatsApp sekarang untuk di Indonesia maupun di seluruh dunia itu sangat-sangat besar sekali ya teman-teman. Dari beberapa sosial media, WhatsApp ini termasuk yang tertinggi. Walaupun dia sebenarnya bukan sosial media ya, tetapi sering dikategorikan sebagai sosial media. Karena dia bukan hanya untuk menyampaikan, pesan saja, tetapi kita bisa melakukan banyak hal di WhatsApp saat ini. Jadi kalau kita pengen ibaratnya berjualan dengan pasar yang sangat luas, maka WhatsApp adalah salah satu pilihan yang tepat. Yang kelima yaitu sangat efektif. Ini sangat efektif sekali karena kita nggak perlu sewa tempat, kita nggak perlu bayar karyawan, kita nggak perlu sewa desainer, kita nggak perlu sewa admin. Misalkan kita baru memulai bisnisnya, hanya mengaktifkan WhatsApp di HP kita dan kita tahu caranya, itu kita sudah bisa melakukan transaksi. Untuk promosi, untuk branding, semua bisa dilakukan di WhatsApp. Jadi pilihan yang sangat-sangat tepat kita menggunakan WhatsApp. Apa sih keunggulan WhatsApp? Jadi sebenarnya gini, ketika kita ingin berbisnis online ya, itu kan pilihannya banyak sekali platform yang bisa kita gunakan. Kita bisa memiliki website sendiri. Kita bisa menggunakan sosial media, ada Facebook, Instagram, TikTok gitu ya, YouTube dan lain sebagainya, banyak sekali. Tetapi untuk, pilihan yang paling mudah bagi pemula, ya saya katakan, atau orang-orang yang sibuk gitu ya, atau ibu rumah tangga kayak saya yang waktunya nggak banyak, pilihan yang paling mudah itu adalah WhatsApp.
Kenapa? Ketika teman-teman memilih berjualan menggunakan platform, website sendiri ya, misalkan teman-teman punya website sendiri, itu untuk membuat website-nya aja kita butuh bantuan orang lain kalau kita nggak bisa bikin sendiri ya. Belum lagi pengelolaan website-nya, itu kita juga butuh jasa. Nah, katakanlah kita memilih sosial media, misalkan Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, dan lain sebagainya. Itu kita harus paham algoritmanya, bagaimana supaya postingan kita itu dilihat oleh banyak orang. Bagaimana postingan kita mendapatkan like, komen, dan share yang tinggi. Bagaimana orang mau melihat video-video kita di TikTok misalkan atau di Reels Instagram itu orang menontonnya sampai habis. Bagaimana kita bisa menarik begitu banyak followers sehingga akun kita berkembang dengan cepat. Itu hal-hal seperti itu nggak mudah, harus kita pelajari. Belum lagi kita bicara tentang kontennya. Kalau misalkan akun kita mau berkembang, baik di Facebook, Instagram, TikTok, dan yang lainnya, itu kita harus posting konsisten. Kalau nggak konsisten, akunnya nggak akan berkembang. Konsisten itu artinya apa? Kita harus siap membuat konten minimal 1 hari 1 kali. Kalau mau cepat, harus minimal 3 kali 1 hari. Jadi kita harus siap bagaimana kita mencari ide kontennya, bagaimana kita mengedit videonya, belum lagi postingnya, gitu ya. Dan bagaimana kita membuat sesuatu video yang menarik supaya banyak orang yang menonton. Nah, ilmu-ilmu seperti ini itu nggak mudah gitu ya. Kalau misalkan teman-teman punya skillnya itu sangat bagus dan itu bisa langsung dipraktekkan. Tapi kalau kita misalkan sebagai pemula atau orang yang nggak punya banyak waktu kayak saya ya, itu kan waktunya sangat pendek sekali ya, nggak banyak. Jadi kita bisa menggunakan WhatsApp dengan cara yang lebih simpel. Kenapa? Karena kita nggak perlu bicara tentang algoritma, kita nggak perlu pusing bikin konten yang seperti secanggih-canggih apa gitu ya. Kita hanya menggunakan hal-hal yang sangat sederhana bisa diposting di status. Bahkan kalau misalnya kita nggak punya video, kita hanya nulis kata-kata di status WA, itu jauh lebih powerful dibandingkan kita bikin status di sosial media lain. Karena pengguna WA itu cenderung lebih sering membuka WA-nya dibanding dia membuka Facebook, Instagram, TikTok gitu. Teman-teman lihat aja pola kita sendiri gitu. Kita lebih sering mana? Buka WA atau buka Facebook? Buka WA atau buka TikTok? Buka WA atau buka Instagram gitu. Pasti kita jauh lebih sering membuka WhatsApp gitu ya dibandingkan kita membuka sosial media yang lain. Jadi ini salah satu keunggulan WhatsApp dibandingkan sosial media yang lainnya gitu. Jadi dengan cara yang lebih mudah, lebih sederhana, kita bisa memulai bisnis online ini dimanapun dan kapanpun dan siapapun pasti bisa, asal tahu caranya. Tapi Mbak Noni, saya udah bikin status tiap hari gitu ya di WhatsApp. Kemudian saya sudah WA-WA-in tuh kontak-kontak WA saya gitu. Tapi kenapa ya saya tuh penghasilannya gitu-gitu aja gitu dari WhatsApp. Memang teman-teman itu tidak semua orang berhasil di WhatsApp. Kenapa? Banyak sekali faktornya. Kadang-kadang walaupun banyak keunggulan ya dari WhatsApp dibandingkan sosial media lainnya, tapi kita kan tetap butuh ilmunya, butuh tahu caranya seperti apa, supaya WhatsApp yang memang sudah powerful ini bisa menunjang bisnis kita. Pengennya kan kita setiap hari dapat cuan ya dari WhatsApp. Cuman bikin-bikin status, kemudian banyak yang closing, kan semua orang pengennya seperti itu. Nah, kita akan bicara lebih jauh nanti di slide-slide selanjutnya. Yuk, sekarang kita evaluasi bersama. Apa sih sebenarnya faktor penyebab kurang berhasilnya penggunaan WhatsApp untuk bisnis kita? Yang pertama, itu tidak paham caranya. Sebenarnya gini teman-teman, yang namanya ilmu itu pasti harus didahulukan dibanding amal, betul ya? Pekerjaan apapun kita harus tahu dulu ilmunya, tahu caranya supaya kalau pengen berhasil. Seperti ibaratnya gini, dokter gitu ya, dia pengen praktek, dia kan perlu sekolah lama ya dari
kuliahnya juga lama, belum koasnya gitu. Sama, ibaratnya kita juga ingin berhasil menggunakan WhatsApp, kita harus tahu dulu gimana sih cara yang betul gitu, cara yang benar, gimana supaya waktu kita tuh nggak sia-sia begitu aja gitu. Dengan menggunakan WhatsApp kita bisa dapat hasilnya. Yang kedua, yang sering orang nggak paham adalah ketika kita ingin berhasil menggunakan WhatsApp, kunci utamanya adalah harus punya database yang banyak. Kalau database-nya sedikit, itu kemungkinan untuk berhasilnya itu sangat kecil. Mungkin ada tapi kecil sekali. Saya jarang sekali melihat orang yang database-nya sedikit tapi dia bisa closing banyak. Nanti kita akan bicara lebih jauh gimana supaya database kita banyak. Database itu apa sih, Mbak? Database itu adalah kontak WA yang ada di HP kita. Kontak WA ini itu juga ada 2 macam. Yang pertama kita cuman save aja punya orang dan orang itu belum tentu save kontak WA kita. Nah, yang berguna di WhatsApp marketing adalah ketika kita save kontak WA orang tersebut dan orang tersebut juga save kontak WA kita. Jadi nggak bertepuk sebelah tangan gitu ya. Jadi kita save, dia juga save. Nah, ini yang dibutuhkan di WhatsApp marketing dan ini yang sangat membantu untuk kita menjalankan bisnis di WhatsApp. Nah, yang ketiga, hal yang sering sekali membuat orang itu gagal di WhatsApp marketing adalah kurang action. Jadi kadang-kadang ada juga gitu, udah tahu ilmunya, database-nya juga banyak, tapi nggak action gitu, cuman males-malesan gitu ya, nggak setiap hari bikin status, nggak setiap hari bikin promosi gitu ya, itu juga nggak akan berhasil juga. Jadi yang pertama kita harus tahu ilmunya, yang kedua kita tambah database-nya, dan yang ketiga adalah kita harus action. Lalu gimana caranya supaya berhasil? Nah, tadi di awal saya udah ceritakan bahwa yang pertama itu kita harus tahu ilmunya dulu. Jadi ilmu dulu sebelum amal. Nah, kita harus paham dulu fitur-fitur apa yang ada di WhatsApp yang bisa kita manfaatkan untuk mendongkrak bisnis kita gitu ya. Jadi kita akan bicara beberapa fitur yang ada di WhatsApp. Yang pertama adalah status. Nah, status ini adalah cara promosi termudah saya katakan. Kenapa? Karena kita cuma nulis aja di status gitu ya atau story, kemudian orang akan melihat. Nah, ketika orang tertarik, dia akan komen gitu biasanya. Setelah komen mungkin dia tanya-tanya, baru akan terjadi pembelian. Nah, status WA ini syaratnya adalah orang-orang yang sudah saling save kontak tadi yang saya katakan. Jadi kenapa sih harus saling save kontak WA? Karena kalau fitur seperti fitur story ini atau status yang bisa melihat status kita itu hanya orang-orang yang men-save kontak WA kita. Jadi harus saling. Saya save kontak si A juga save kontak saya, nah itu baru bisa terlihat statusnya. Kalau orang tersebut nggak save kontak WA kita, maka dia nggak akan bisa lihat status kita. Jadi memang kuncinya harus di database. Kemudian fitur yang kedua adalah kontak WA. Nah, di kontak WA ini ada manajemennya. Jadi ada cara-cara supaya kita bisa memilah-milah kontak-kontak WA yang ada di HP kita supaya kita nggak bingung. Misalkan kita pas mau promosi baju anak. Nah, kita kan harus kirim ke emak-emak gitu katakanlah ya yang punya anak. Jadi kita harus punya kode-kode khusus. Misalkan kita mau ada diskon khusus gitu ya untuk orang yang sudah pernah membeli produk kita. Maka kita harus memilih kontak-kontak WA tertentu yang memang dia sudah membeli produk kita. Nah, ini harus ada kode-kode khusus. Nanti saya akan berikan contoh-contohnya yang ada di HP saya bagaimana saya memilah-milah kontak WA supaya kita nggak bingung ketika mau promosi. Nah, yang ketiga fitur yang juga bisa kita manfaatkan adalah fitur broadcast atau siaran. Nah, fitur broadcast atau siaran ini adalah fitur resmi dari WA yang bisa kita manfaatkan untuk mengirim pesan satu kali klik itu bisa langsung ke banyak kontak WA. Cuman banyak orang yang nggak paham, udah broadcast tapi kok nggak diterima. Nah, itu karena orang tersebut yang kita kirimin dia nggak save kontak WA kita. Makanya berkali-kali saya katakan bahwa kunci berhasilnya di WhatsApp marketing kita harus banyak save kontak WA orang lain, tapi orang tersebut juga save kontak WA kita.
Nah, pertanyaannya kan gimana caranya orang mau save kontak WA kita dengan sukarela? Nah, ini ada trik-triknya, nanti saya akan bicara lebih jauh. Kemudian yang keempat adalah grup. Nah, di grup WA ini akan kita juga praktekkan bagaimana kita membuat grup, tapi grup ini bisa jadi kolam prospek. Jadi, orang-orang calon pelanggan kita itu dimasukkan ke satu grup sehingga kita mudah mengedukasinya. Ketika kita edukasi dengan baik, itu akan jauh lebih tinggi tingkat closingnya dibandingkan kita hanya share-share ke orang yang nggak kenal sama kita gitu. Jadi kalau orang ada di dalam satu grup itu kan akan saling mengenal. Minimal dia kenal adminnya. Karena adminnya kita, maka itu sangat memudahkan kita untuk promosi. Nanti kita akan bicara teknisnya gimana. Dan yang kelima, fiturnya yang bisa digunakan adalah fitur komunitas. Nah, fitur komunitas ini memang fitur terbaru di WhatsApp ya. Beda dengan grup, komunitas ini biasanya satu arah. Jadi ibaratnya seperti fitur broadcast, tapi ini lebih ke semua member yang ada di sana. Kalau broadcast tadi, ya, broadcast atau siaran itu kita mengirim satu pesan itu hanya diterima oleh orang-orang yang save kontak WA kita. Tetapi di komunitas ini seperti broadcast di WA, tetapi yang menerima semua anggota grup atau semua anggota komunitas yang ada gitu ya. Jadi lebih banyak mana nanti yang akan menerima pesannya, jelas yang ada di komunitas. Tapi nggak semua orang suka dengan komunitas karena HP-nya jadi berat biasanya. Karena dia, apa namanya, dia kan men-save semua orang yang ada di grup gitu. Tapi lucunya di komunitas ini banyak orang yang bingung, kok saya join komunitas yang saya lihat cuma nama admin dan nama saya. Jadi kadang-kadang kalau kita bikin komunitas orang, "Mbak, kok membernya cuma saya sama Mbak aja," gitu. Nah, memang seperti itu, keunggulan komunitas orang lain nggak bisa melihat member grup kita gitu, member komunitasnya orang nggak bisa lihat. Ini untuk menjaga privasi supaya orang nggak kadang-kadang sering comot-comot member grup ya gitu. Jadi lebih aman memang menggunakan komunitas. Jadi paling tidak ada 5 fitur ini yang akan bisa kita manfaatkan untuk mengembangkan bisnis kita. Nah, itu tadi beberapa fitur-fitur WA yang bisa kita manfaatkan. Nah, lalu bagaimana supaya kita bisa berhasil nih memanfaatkan 5 fitur WA tadi, terutama yang grup kolam ya. Nah, kita akan pelajari bersama dan kita juga akan praktek bersama. Jadi teman-teman simak semua materi selama 7 hari ini dan harus praktek. Ya, kalau nggak praktek ini nggak akan ada gunanya. Kenapa membangun kolam WA? Jadi sebenarnya gini, masih banyak mungkin yang masih bingung dengan istilah kolam WA. Jadi sebenarnya fitur yang ada di WA itu namanya grup, gitu ya. Jadi kita menggunakan grup ini untuk mengumpulkan orang-orang yang bisa itu adalah calon pelanggan atau calon customer atau orang-orang yang sudah menjadi pelanggan atau customer kita. Fungsinya untuk apa? Untuk saling interaksi, saling mengenal gitu ya. Sehingga kalau orang sudah saling mengenal itu akan terbangun yang namanya trust atau kepercayaan. Kalau kita belum ada kepercayaan, belum ada trust, itu akan sulit sekali untuk mendapatkan transaksi. Jadi sebenarnya nggak usah lihat orang lain, lihat kita aja gitu. Ketika ada orang yang nawarin kita, kita tuh nggak kenal dia siapa gitu ya. Tiba-tiba dia nawarin dengan jumlah tertentu gitu ya, sekian rupiah, katakanlah ratusan ribu atau jutaan. Tentu kita mikir-mikir ya untuk ngasih atau membeli produk dia. Tetapi misalkan yang menawarin itu adalah tetangga kita yang kita udah kenal gitu ya, itu mungkin akan jauh lebih open walaupun misalnya kita nggak mau beli tapi kita nggak akan menolak gitu. Nah, sama misalkan ibaratkan kita memancing nih, mancing di samudra yang luas yang ikannya banyak, dengan mancing di kolam yang kecil yang ikannya mungkin lebih sedikit, jauh lebih mudah mana? Pasti lebih mudah di kolam ya, karena tidak terlalu luas sehingga kita mudah untuk memantaunya gitu ya, sehingga akan lebih mudah mendapatkan ikannya dibandingkan kita memancing di samudra yang luas. Walaupun ikannya banyak tapi kan tersebar di mana-mana gitu. Nah, sama. Jadi fungsi kolam ini adalah untuk mengecilkan, memudahkan kita gitu ya untuk lebih saling mengenal.
Nah, kalau pengen ikan-ikannya itu kita ketika dipancing itu gemuk-gemuk, bagus-bagus, mudah lebih menghasilkan yang banyak gitu, kita juga harus memberi makan di kolamnya itu. Nah, sama di kolam WA juga kita harus memberikan makan ikannya berupa apa? Edukasi-edukasi gitu sehingga mereka paham dengan produk kita. Mereka akan lebih mengenal kita, itu jauh lebih mudah nantinya ketika kita ingin berpromosi. Jadi yang namanya, hasil transaksi itu nggak bisa begitu aja. Kita harus ada interaksi dulu, ada saling percaya dulu atau trust ya, baru nanti akan terjadi transaksi. Nah, itu lebih mudah dilakukan di kolam WA. Itulah kenapa kita harus menguasai skill membangun kolam di WA. Nah, setelah teman-teman paham apa keunggulan WhatsApp marketing, apa untungnya kita punya grup kolam WA gitu ya, pasti pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara memulainya gitu ya. Nah, yang pertama tentukan dulu alasan. Alasannya ini harus kuat dulu. Kenapa kita ingin membangun grup kolam di WA? Kenapa kita ingin berhasil di WhatsApp marketing? Kenapa kita ingin mendapatkan hasil uh, cuan yang banyak gitu dari WhatsApp. Ini harus kuat dulu. Kenapa? Karena kalau misalkan kita tujuannya nggak kuat, cuman buat iseng-iseng aja, ketika kita mengalami kendala ke depannya itu mudah menyerah. Jadi supaya nggak mudah menyerah, kita harus kuatkan dulu. Oh, saya harus berhasil. Saya harus dapat uang nih dari WhatsApp. Saya harus mendapatkan hasil nih dari bisnis saya. Nah, alasan-alasan seperti ini itu harus benar-benar kuat dulu. Nah, cara yang kedua setelah kita menentukan alasan adalah kita simak semua materinya dan praktekkan semua materinya. Dan kita harus selalu semangat sampai di akhir materi dan kita bisa menerapkan ini di bisnis kita. Oh ya, sebelum kelas mulai saya ingin, disclaimer dulu, saya nggak berani jamin 100% peserta di kelas ini semuanya berhasil, enggak. Karena semua orang pasti ada perbedaan. Dari sisi usahanya, dari sisi dia nyimak materi atau enggak, dia praktek atau enggak, dia berdoa atau enggak, dia pasrahkan sama Allah atau enggak gitu ya. Dia serius atau enggak gitu. Jadi semuanya itu tergantung dari teman-teman masing-masing. Tapi paling tidak kalau teman-teman mengikuti semua materinya, minimal-minimal satu database teman-teman pasti nambah, ya kan, dari paling enggak itu dari teman-teman satu grup ini. Kemudian brandingnya juga insya Allah pasti akan lebih kuat, orang-orang akan lebih mengenal kita. Kemudian dari produknya juga kita akan lebih banyak dikenal gitu ya dari sisi brandingnya kalau teman-teman nanti, mengikuti semua materinya. Sedangkan cuan atau uang, keuntungan itu hanya mengikuti saja dari semua yang sudah kita lakukan. Oke, segitu dulu sebagai pengantarnya. Sebelum kita mulai kelas kita 7 hari ke depan, saya mengajak teman-teman semua dan mengajak diri saya juga untuk meluruskan niat. Kita hanya bisa berusaha, tapi Allah yang menentukan. Kita luruskan niat kita, banyak-banyak berdoa, semoga Allah mudahkan. Saya berdoa semoga semua teman-teman di sini dimudahkan untuk menyimak materi, mempraktekannya, dan mendapatkan hasil sesuai harapan. Demikianlah dulu pengantar dari saya mohon maaf jika ada kesalahan, jika ada salah-salah kata. Uh, kita mulai semuanya dengan niat yang bersih untuk belajar, untuk mendapatkan hasil yang terbaik, dan semoga Allah mudahkan semua usaha kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.